warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzatul Rohani, NPM 1901011092 dari kelas A semester 4. Pada video kali ini, saya akan memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan mengenai mata kuliah Masailul Fiqih yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Badarudin. Selamat menyaksikan. Pendapat 4 mazhab dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai hukum dari aborsi. Yang pertama adalah pendapat dari mazhab Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi ataupun mazhab Hanafi, hukum dari aborsi adalah mubah atau boleh. Dalam hal ini, yang diperbolehkan menggugurkan kandungan adalah tanpa sebab atau ada uzur, selagi belum ada tanda-tanda kehidupan dan belum mencapai usia kandungan selama 120 hari ataupun 4 bulan dari awal kehamilan. Karena pada usia tersebut belum memiliki tanda-tanda kehidupan dan juga belum bisa dikatakan manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala belum meniupkan ruh pada janin tersebut. Kemudian ada pendapat sebagian ulama Hanafi lainnya yang mengatakan hukum dari aborsi adalah makruh jika menggugurkannya tanpa sebab ada uzur. Namun, jika menggugurkannya tanpa sebab uzur malah mendatangkan mudarat, maka hukumnya adalah haram. Kemudian yang kedua adalah pendapat dari mazhab Imam Malik ataupun Maliki. Aborsi atau hukum menggugurkan kandungan menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab ini hukumnya adalah haram meskipun usia kandungan belum mencapai 40 hari. Karena sperma yang sudah masuk ke dalam rahim wanita tidak boleh dikeluarkan lagi. Sebagian kecil ulama mazhab Maliki memandang hal ini ataupun aborsi ini adalah makruh. Namun mereka semua sepakat secara ijma jika kandungan yang digugurkan sudah ada ruh atau sudah berusia 120 hari dari kehamilan pertama, maka mutlak hukumnya adalah haram. Pendapat ini juga didukung oleh Imam Al-Ghazali dan juga mazhab Zahiriyah dalam kitab Imam Dawud Zahiri. Yang ketiga, menurut mazhab Imam Syafi'i. Menurut mazhab Imam Syafi'i, aborsi diperbolehkan, namun hukumnya adalah makruh menggugurkan kandungan apabila sudah mencapai pada usia antara 40, 42, dan 45 hari dari awal kehamilannya, dengan syarat jika ada persetujuan dari pihak suami dan juga pihak istri, dan jika tidak mendatangkan kemudaratan dalam gugurannya. Namun jika usia kandungan setelah di atas 40 harian atau sekitar 42, 45 dan selebihnya dari awal kehamilan pertama, maka hukum menggugurkan kandungan tersebut atau aborsi ini adalah haram. Dan yang terakhir adalah pendapat dari mazhab Imam Hambali. Menurut Imam Hambali ataupun mazhab Hambali ini sama pendapatnya dengan mazhab Hanafi. Mereka berpegang teguh bahwa boleh menggugurkan kandungan selama masa kehamilannya belum mencapai 4 bulan pertama dari awal kehamilan. Namun, jika usia kandungan sudah mencapai 120 hari ataupun 4 bulan atau sudah ada ruh tanda-tanda kehidupan dalam janin tersebut, maka hukum dari aborsi tersebut adalah haram. Dengan mendasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis, kaidah fikih dan pendapat para ulama klasik, Majelis Ulama Indonesia ataupun MUI
mengatakan ada dua hukum aborsi. Yang pertama adalah aborsi dinyatakan haram sejak kejadian implantasi blotosis pada dinding rahim seorang ibu atau yang sering dinamakan dengan nidasi. Kemudian yang kedua, aborsi hukumnya adalah mubah ataupun diperbolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat maupun hajat. Dalam hal ini, keadaan darurat yang dimaksud yaitu yang berhubungan dengan diperbolehkannya melakukan aborsi bagi seorang ibu hamil. Sebabnya antara lain yang pertama, perempuan hamil ataupun ibu hamil tersebut menderita sakit fisik, baik berupa kanker stadium lanjut, TBC, dengan gula ataupun penyakit-penyakit serius yang lainnya, sehingga akan mengkhawatirkan dirinya ataupun bayinya. Hal itu yang tentunya telah ditetapkan oleh dokter. Kemudian yang kedua adalah dalam keadaan di mana kehamilan itu mengancam nyawa dari seorang ibu, maka dua hal tersebut ataupun keadaan tersebut memperbolehkan diadakannya aborsi bagi seorang ibu hamil. Kemudian dari keadaan hajat yang menyebabkan diperbolehkannya aborsi antara lain adalah janin yang dikandung oleh ibu hamil tersebut dideteksi menderita cacat genetik yang nantinya apabila telah lahir akan sulit untuk disembuhkan. Kemudian alasan ataupun hajat yang kedua adalah kehamilan akibat pemerkosaan yang ditentukan oleh keluarga korban, dokter, dan ulama. Diperbolehkan menggugurkan ataupun aborsi janin tersebut, namun dengan ketentuan belum berusia 40 hari. Para kiai ataupun ulama saat ini memahami bayi tabung sebagai bayi yang dihasilkan dari proses non-persetubuhan antara suami dan juga istri. Tetapi bayi tabung adalah cara untuk mengambil sperma ataupun mani dari suami dan kemudian ovum ataupun mani dari istri yang selanjutnya dimasukkan dalam suatu alat dalam kurun waktu tertentu. Setelah hal tersebut dinyatakan sanggup untuk menjadi janin, maka dimasukkan kembali ke dalam rahim seorang istri. Hukum dari proses bayi tabung menurut para pendapat ulama di Indonesia tidak dapat dihukumi secara tunggal, yaitu mubah, makruh, ataupun haram. Namun pada hal tersebut, yaitu lebih tepatnya pada peserta Munas NU pada tahun 1981, ketika itu merinci hukum bayi tabung dengan 3 rincian kasus yang berbeda. 3 rincian tersebut diantaranya, yang pertama yaitu apabila mani yang ditabung dan yang dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ataupun istri tersebut adalah mani bukan milik suaminya, maka hukum dari bayi tabung tersebut adalah haram karena termasuk dalam perbuatan zina. Kemudian kasus yang kedua adalah apabila mani yang ditabung tersebut manis dari suami dan istri, tapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. Nah, muhtaram di sini adalah sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah apabila mani yang ditabung itu mani suami dan istri dengan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram atau sesuai dengan syariat Islam serta dimasukkan ke dalam rahim istrinya sendiri, maka hukumnya adalah boleh ataupun mubah. Dalam hal ini ada 2 cara agar anak angkat bisa menjadi mahram bagi seorang ibu. Yang pertama adalah mengambil anak angkat dari pihak yang masih berhubungan keluarga dengan istri ataupun dengan suami.
Misalnya nih, jika ingin mengambil seorang anak angkat perempuan, maka bisa dicari anak perempuan dari saudara suami ataupun keponakan dari suami. Kemudian, apabila ingin memiliki anak angkat laki-laki, maka bisa mengambil anak laki-laki dari saudara kandung istri, sehingga status istri adalah mahram bagi anak laki-laki tersebut karena istri adalah bibinya. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa status anak angkat tersebut tidak seperti anak kandung ataupun anak nasab, sehingga tidak ada hak mawaris. Dan yang kedua adalah dijadikannya hukum mahram karena persuson ataupun persusuan. Kita ikuti kaidah yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad SAW pernah berkata yang artinya persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram, sama seperti mahram antara nasab. Dalam hal ini hadis riwayat Bukhari Muslim dan juga hadis riwayat Bukhari nomor 264 dan 5099. Sehingga hubungan persusuan tidak hanya anak susu atau susuan saudara, tetapi juga mencakup hubungan yang mahram karena paman persusuan. Hanya saja persusuan yang bisa menyebabkan mahram syaratnya ada dua. Untuk syarat persusuan, yang pertama adalah usia bayi yang diambil dari panti asuhan ataupun yang diangkat adalah sebelum 2 tahun. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi yang berbunyi la radha'a ila ma kana fil haulain, yang artinya tidak ada persusuan atau tidak menjadikan mahram kecuali pada umur 2 tahun. Kemudian syarat yang kedua adalah minimal 5 kali persusuan. 1 kali persusuan batasnya ketika bayi menyusu sampai kenyang atau melepaskan sendiri ASINya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan yang artinya yang pernah diturunkan dalam Al-Quran bahwa 10 kali persusuan menyebabkan ada hubungan mahram. Kemudian hal itu dihapus menjadi 5 kali persusuan. Kemudian Nabi Muhammad SAW wafat dalam keadaan masih seperti itu. Hadis riwayat Muslim nomor 1452. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Apabila terdapat banyak kesalahan maupun kata ataupun perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.